Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Aryani dari program studi perbandingan mazhab dengan NIM 2120 10 2015 kelas 21151. Di sini saya akan membahas materi makalah saya yaitu berjudul Kaidah Mujmal dan Mubayyan. Sebelum kita masuk pada materi, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpah karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan, keselamatan sampai hari ini. Kemudian teriring salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan pada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, lanjut kita pada materi, yaitu materi pertama ini mengenai pengertian mujmal dan mubayyan. Pengertian mujmal terlebih dahulu, yaitu yang mana kita pahami adalah mujmal ini adalah suatu lafaz atau ungkapan yang maknanya ini tidak jelas atau masih samar-samar. Nah, makna tersebut yang tidak jelas tadi membutuhkan penjelasan atau makna lain yang mampu mengartikan atau menjelaskan maksud dari makna mujmal tadi. Misalnya contoh, pada ayat Al-Quran ini terdapat ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah wa atiur rasul wa atiur rasul la'allakum turhamun, yang mana artinya dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan taatlah kepada Rasulullah supaya kamu diberi rahmat. Nah, pada kata mendirikan salat ini dalam ayat di atas masih mujmal. Kenapa demikian? Karena pada kata tersebut maknanya masih belum jelas. Dirikanlah sholat. Kita belum diberikan penjelasan bagaimana mendirikan sholat tersebut. Kemudian makna kata selanjutnya, menunaikan zakat. Nah, pada zakat tersebut tidak disampaikan ukuran zakat tersebut berapa. Nah, maka daripada itu, dari kata tersebut atau lafaz tersebut masih mengandung makna mujmal, artinya tidak jelas. Kemudian mujmal ini sendiri kadang timbul atau keluar atau ditemukan pada lafaz tunggal atau mufrad atau pada susunan kalimat atau yang disebut murakkab. Misalnya qura, qur'u, qur'u. Qur'u ini yang artinya suci dan haid. Ini contoh isim. Kemudian ada juga contoh dari fi'il yang ini as'as, yang mana artinya ini datang atau pergi. Nah, dapat kita simpulkan bahwa lafaz mujmal ini adalah lafaz yang tidak jelas yang membutuhkan lafaz penjelasnya atau yang disebut bayan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai mujmal itu terbagi menjadi berapa. Nah, mujmal itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, lafaznya atau ungkapannya itu mengandung makna lebih dari satu. Nah, saat dia maknanya lebih dari satu tadi, jadi maknanya nih belum kita pahami yang mana makna yang dimaksud daripada kalimat atau ungkapan tersebut. Kemudian lafaz-lafaz yang dinuklekan oleh syari dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus atau yang biasa kita pahami teknik dalam hukum, kemudian yang dikehendaki syar'i, yang mana seperti kata-kata sholat, zakat, dan haji. Kemudian yang terakhir ini lafaz yang digunakan itu masih asing digunakan gitu. Kemudian kita lanjut kepada mubayyan. Nah, mubayyan inilah yang dimaksud sebagai penjelas daripada mujmal tadi atau lafaz yang sighotnya jelas menunjukkan apa yang dimaksud tadi. Nah, mubayyan ini secara garis besarnya juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, menjelaskan isi Al-Quran, yang mana antara lainnya dengan merinci ayat-ayat global. Nah, misalnya hadis fi'liyah Rasulullah SAW yang menjelaskan cara melakukan sholat yang diwajibkan dalam Al-Quran, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Demikian juga penjelasan hadis tentang masalah haji, zakat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua ini membuat aturan tambahan yang mana sifatnya teknis atau sesuatu kewajiban yang disebutkan pokok-pokoknya saja di dalam Al-Quran tersebut. Misal di dalam Al-Quran, misalnya masalah li'an.
Nah, masalah lian ini dijelaskan dalam Al-Quran tersebut. Dan yang terakhir ini menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Misalnya nih, hadis riwayat Al-Nasai dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda mengenai keharaman memakan binatang buruan yang mempunyai taring, kemudian burung yang mempunyai cakar. Kemudian kita bakal memahami macam-macam daripada bayan ini. Nah, bayan ini kan tadi sudah kita singgung bahwa menjelaskan status yang tidak jelas sehingga menjadi jelas. Nah, macam-macamnya bisa melalui perkataan, bayan perbuatan, kemudian bayan isyarah, kemudian bayan tulisan. Yang kelima ini bayan dengan meninggalkan perbuatan, yang terakhir bayan dengan takrir atau tidak melarang atau diam. Pertama yaitu bayan perkataan. Bayan perkataan ini adalah bayan yang menggunakan kata-kata atau disebut sebagai bayan penguat. Nah, bayan ini tadi kan artinya menjelas. Jadi penjelasan menggunakan perkataan. Misalnya, ada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang mana artinya, maka wajib puasa 3 hari 3 malam dalam masa haji dan 7 hari setelah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Nah, pada kata-kata asyratu kamilah, asyra, asyratu kamilah, menguatkan kata salah salasati as salasati ayyam dan sab'ah yang ditegaskan dalam sebelumnya. Kemudian bayan perbuatan. Nah, bayan perbuatan ini adalah menjelaskan makna menggunakan perbuatan. Misalnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, salatlah sebagaimana kamu melihat salatku. Hadis tersebut menguatkan pelaksanaan salat yang dilakukan Nabi. Nah, jadi yang mana kita tadi pada ayat di mujmal tadi kita tidak mengetahui bagaimana cara mendirikan sholat, kemudian dijelaskan oleh sabda Nabi ini, sholatlah sebagaimana kamu melihatku sholat. Nah, di sini dijelaskan bahwa mujmal tadi dijelaskan menggunakan bayan perbuatan. Dan yang ketiga ini bayan isyarah atau penjelasan menggunakan isyarah. Contohnya, isyarat Nabi yang mengangkat 10 jarinya 3 kali, lalu mengulanginya sekali lagi dan membenamkan ibu jarinya. Sebagaimana penjelasan tentang jumlah hari dalam bulan Arab, yaitu terkadang 30 hari dan terkadang 29 hari. Dan yang keempat ini adalah bayan meninggalkan perbuatan. Nah, meninggalkan perbuatan setelah beberapa kali dilakukan. Misalnya kita contohnya ini ya, Rasul pernah melakukan kunut sebulan lamanya untuk mendoakan kabilah Arab yang masih hidup. Tetapi Rasul tidak melakukannya lagi. Akan dijelaskan menggunakan meninggalkan perbuatan tadi. Dan yang kelima ini bayan tulisan. Pada bayan tulisan ini dijelaskan dengan tulisan atau penjelasannya menggunakan tulisan. Misal, penjelasan tentang ukuran zakat tadi yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menulis surat. Rasulullah ini mendiktekannya, kemudian ditulis oleh para sahabat dan dikirimkan kepada petugas zakat beliau. Kemudian bayan yang terakhir ini bayan dengan takrir atau tidak melarang atau diam tadi. Penjelasannya tadi dengan cara diam. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat suatu kejadian atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar atau penuturan kejadian, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mendiamkannya atau tidak mengomentari. Misalnya ada masalah datang kepada Rasulullah, tapi Rasulullah menanggapinya hanya dengan diam tanpa memberikan sepatah dua patah kata pun atau memberikan isyarat melarang, itu artinya Rasulullah tidak melarangnya. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diam tidak menjawab suatu pertanyaan,
itu artinya Rasulullah masih menunggu turunnya wahyu untuk menjawabnya. Jadi Rasulullah saat didatangi sahabat mengenai pertanyaan-pertanyaannya, kemudian Rasulullah tidak mengomentari, memberikan pendapat, dan hanya memberikan isyarat, berarti Rasulullah tuh sedang menunggu wahyunya turun, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian habis. Jadi mungkin itu saja daripada saya mengenai makalah saya Mujmal dan Mubayyan. Mungkin terdapat banyak kekurangan, kekeliruan dalam penyebutan dan lain sebagainya. Saya pribadi memohon maaf dan insya Allah ilmu yang kita pahami dan kita baca, kita pahami dan kita maknai pada hari ini dapat diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.